Jaga energi pikiran kita. Energi lebih baik dipakai untuk bertindak, bukan bercerita. Setiap kali kita menghabiskan waktu untuk menceritakan apa yang sedang kita jalani, sebenarnya ada energi yang terkuras. Kita mengulang-ulang kisah yang sama. Kita mencoba menjelaskan dengan detail, berharap orang lain mengerti, lalu menunggu respon yang sesuai harapan. Tapi seringkali, respon itu tidak pernah datang. Yang tersisa hanyalah rasa lelah, kecewa, dan bahkan penyesalan karena merasa tidak didengar dengan sungguh-sungguh. Sementara di sisi lain, energi yang seharusnya bisa kita gunakan untuk memperbaiki keadaan justru terbuang sia-sia dalam kata-kata. Hidup ini tidak pernah berubah hanya karena kita bercerita. Hidup berubah karena kita berani bertindak. Luka tidak sembuh hanya dengan mengulang kisahnya, tetapi dengan keberanian mengambil langkah untuk bangkit. Orang tidak akan otomatis menghargai perjuanganmu hanya karena mendengar ceritamu. Mereka baru benar-benar melihatmu ketika tindakanmu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Itulah sebabnya, energi yang kita punya jauh lebih bermanfaat jika diarahkan untuk bertindak, bukan sekadar bercerita. Ketika kamu berhenti terlalu banyak berbicara dan mulai berfokus pada langkah nyata, kamu akan menemukan perasaan yang berbeda. Kamu tidak lagi bergantung pada validasi orang lain, karena tindakanmu sendiri sudah cukup untuk menjadi bukti siapa dirimu. Kamu tidak lagi sibuk membayangkan bagaimana orang akan merespon ceritamu, karena kamu sudah sibuk membangun hidupmu. Dan yang terpenting, kamu tidak lagi merasa lelah oleh komentar, penilaian, atau sikap dingin orang lain. Sebab kamu sadar, jalan terbaik adalah diam dan bergerak. Pelajaran hidup ini mengajarkan bahwa mulut bisa menipu, telinga bisa salah mendengar, tetapi tindakan tidak bisa dibantah. Satu langkah nyata lebih berharga daripada 1000 cerita panjang. Satu keberanian kecil untuk bergerak ke depan lebih bermakna daripada 1000 penjelasan kepada orang yang tidak peduli. Jadi simpan energi itu, gunakan untuk menciptakan perubahan. Biarkan hasilmu yang berbicara, dan biarkan dunia melihatmu, bukan dari kata-kata, melainkan dari jejak nyata yang kamu tinggalkan. Pelajaran keempat, menyimpan rencana adalah strategi. Ada satu hal yang sering jadi kesalahan banyak orang, terlalu cepat membagikan rencana hidupnya kepada orang lain. Kita merasa bersemangat, penuh antusiasme, lalu menceritakan detail demi detail tentang apa yang akan kita lakukan. Namun, tanpa sadar, saat itu juga energi kita tercecer. Sebagian semangat yang seharusnya mendorong kita untuk melangkah justru habis dalam percakapan. Lebih buruk lagi, tidak semua orang yang mendengarkan ingin kita berhasil. Ada yang mendukung, tapi ada juga yang diam-diam berharap kita gagal. Ada yang memberi masukan tulus, tapi ada pula yang menggunakan ceritamu sebagai bahan meremehkan. Inilah sebabnya, menyimpan rencana bukanlah kelemahan melainkan strategi. Rencana ibarat bibit yang baru ditanam. Jika terlalu cepat ditunjukkan, ia bisa diinjak orang lain sebelum sempat tumbuh. Menyimpannya berarti memberi ruang bagi bibit itu untuk menguatkan akar, agar saat tumbuh, ia cukup kokoh menghadapi badai. Sama seperti itu, rencanamu butuh dijaga dalam diam, agar ketika tiba waktunya diwujudkan, orang lain tidak bisa dengan mudah merusaknya. Mengumbar rencana hanya akan mengundang ekspektasi, komentar, bahkan hambatan dari luar yang sebetulnya tidak perlu. Kita juga perlu sadar bahwa tidak semua orang memiliki kapasitas untuk memahami mimpimu. Ada yang akan menertawakan, ada yang akan meremehkan, dan ada yang hanya pura-pura mendukung. Dengan menyimpan rencana, kamu sedang menjaga dirimu dari racun energi negatif yang datang dari luar. Kamu memilih fokus membangun langkah, bukan menghabiskan waktu menjelaskan. Kamu memilih bekerja dalam senyap, lalu membiarkan hasil yang bersuara lantang. Menyimpan rencana bukan berarti menutup diri dari nasihat baik. Bedanya, kamu belajar bijak memilah kepada siapa kamu berbagi. Tidak semua orang harus tahu. Tidak semua orang berhak ikut campur. Karena pada akhirnya, hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Dan strategi terbaik adalah bergerak diam-diam, bekerja keras, lalu biarkan dunia terkejut melihat apa yang telah kamu capai. Pelajaran kelima, tidak semua orang layak mengetahui lembaran hidupmu. Hidup kita ibarat sebuah buku tebal, penuh dengan bab cerita. Ada
Ada yang indah, ada yang kelam, ada yang penuh perjuangan, ada pula yang menyakitkan. Namun, satu hal yang sering kita lupa, tidak semua orang pantas membaca setiap lembaran itu. Ada yang hanya ingin tahu untuk sekadar gosip, ada yang mendengar hanya untuk menilai, bahkan ada yang menggunakan ceritamu sebagai senjata untuk merendahkanmu, memberikan akses penuh pada hidupmu kepada semua orang, sama saja menyerahkan kunci rumah pada orang asing. Kamu tidak pernah tahu siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Banyak luka lahir dari mulut kita sendiri ketika kita dengan mudah membuka diri kepada orang yang salah. Lembar-lembar kehidupan yang seharusnya dijaga malah jadi bahan perbincangan, bahkan kadang dipelintir. Maka dari itu penting untuk belajar memilah. Tidak semua orang perlu tahu tentang masa lalumu, tentang kesalahanmu, tentang mimpimu, bahkan tentang penderitaanmu. Ada hal-hal yang cukup kamu dan Tuhan saja yang tahu. Menyimpan sebagian cerita bukan berarti berpura-pura, melainkan bentuk penghargaan terhadap privasi dan harga diri. Ingat, orang yang benar-benar tulus akan tetap bersamamu, meski mereka tidak tahu seluruh kisahmu. Mereka menghargai kehadiranmu, bukan sekadar ceritamu. Sebaliknya, orang yang salah akan menilai hanya dari fragmen kecil yang mereka dengar, lalu membuat kesimpulan sesuka hati. Jika kamu terlalu terbuka pada mereka, kamu sedang memberi kesempatan bagi mereka untuk melukaimu lagi. Dengan belajar menjaga lembaran hidupmu, kamu sedang melatih kekuatan batin. Kamu tidak lagi tergoda untuk mencari validasi melalui cerita, melainkan menemukan ketenangan dalam kebijaksanaan. Kamu sadar bahwa tidak semua orang pantas tahu segalanya. Dan yang terpenting, kamu akhirnya menyadari, bagian terindah dari hidupmu adalah saat kamu bisa menjaga ceritamu tetap berharga, tidak diumbar untuk semua orang. Karena pada akhirnya, yang benar-benar penting bukanlah siapa yang tahu ceritamu, melainkan siapa yang tetap tinggal meski tidak mengetahuinya. Pelajaran ke-6. Diam. Ada kekuatan besar dalam diam yang sering tidak kita sadari. Ketika kita memilih untuk tidak selalu menceritakan apa yang terjadi dalam hidup kita, saat itu juga kita sedang melindungi hati dari banyak kebisingan yang tidak perlu. Diam bukan berarti lemah, bukan pula tanda kalah, melainkan sebuah strategi untuk menjaga kedamaian batin. Dengan diam, kita memberi ruang bagi pikiran untuk lebih jernih, hati untuk lebih tenang, dan jiwa untuk lebih kuat menghadapi segala hal tanpa harus terjebak dalam penilaian orang lain. Seringkali, luka terdalam muncul bukan karena apa yang kita alami, melainkan karena apa yang kita ceritakan lalu dipelintir oleh orang yang salah. Kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa kembali menghantam diri kita sendiri. Namun ketika kita memilih diam, kita sedang menutup pintu terhadap potensi pengkhianatan itu. Tidak ada yang bisa menggunakan kelemahanmu sebagai senjata. Tidak ada yang bisa mengaduk-aduk ceritamu menjadi gosip murahan. Diam juga melatih kita untuk lebih fokus pada tindakan, bukan sekadar kata-kata. Saat kamu tidak sibuk bercerita kepada dunia, kamu punya lebih banyak energi untuk benar-benar bergerak. Hasil nyata akan berbicara lebih keras daripada ribuan kalimat. Dia memberimu ruang untuk mengolah luka menjadi kebijaksanaan dan mengubah mimpi menjadi kenyataan tanpa perlu hiruk-pikuk orang lain. Lebih dari itu, dia membawa kita pada ketenangan yang sejati. Kamu tidak lagi terikat pada keinginan untuk selalu didengar atau dipahami, karena kamu sadar bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada pengakuan orang lain. Kamu menemukan rasa damai dalam kesunyian, dan dari situlah lahir kekuatan baru. Kekuatan untuk tetap berdiri tegak meski tidak ada yang tahu ceritamu. Inilah keindahan dari diam, sebuah pelajaran hidup yang akan selalu melekat. Bahwa ketenangan terbesar kadang justru hadir ketika kita tidak berkata apa-apa. Itu dia pelajaran untuk kita terhadap pentingnya kita tidak perlu menceritakan apapun terhadap kehidupan kita kepada orang lain. Setiap luka yang kita alami karena terlalu banyak bercerita, jangan hanya dijadikan alasan untuk menutup diri dan marah pada dunia. Luka itu justru bisa menjadi bahan bakar untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Setiap kali kita ingat bagaimana orang pernah meremehkan, mengkhianati, atau mempermainkan cerita hidup kita, di situ kita sedang belajar untuk lebih hati-hati, lebih
lebih selektif, dan lebih kuat. Luka tidak lagi sekadar rasa sakit, melainkan guru yang mengajarkan bagaimana cara menjaga diri dengan bijak. Banyak orang jatuh pada kesalahan yang sama karena menolak belajar dari luka. Mereka mengulang kebiasaan menceritakan segalanya, berharap kali ini akan berbeda. Padahal tanpa kesadaran, luka itu hanya jadi lingkaran yang tidak pernah selesai. Ketika kita memilih untuk menjadikannya kebijaksanaan, kita keluar dari lingkaran itu. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua orang pantas mendengar isi hati kita. Tidak semua orang mampu menjaga rahasia kita, dan tidak semua orang tulus dalam mendengar. Mengubah luka menjadi kebijaksanaan juga berarti kita belajar untuk tidak menyesali masa lalu. Apa yang sudah terjadi, biarlah menjadi pelajaran. Jangan terjebak pada penyesalan yang hanya menggerogoti diri. Justru, jadikan setiap pengalaman pahit sebagai bekal untuk melangkah lebih matang. Dari luka kita belajar kesabaran, dari pengkhianatan kita belajar kewaspadaan, dari kekecewaan kita belajar menghargai diri. Pada akhirnya, kebijaksanaan adalah hasil dari keberanian menghadapi luka tanpa lari. Saat kita berani menerima kenyataan bahwa tidak semua orang bisa dipercaya, kita sedang memupuk kedewasaan. Dan dengan kedewasaan itu, kita melangkah lebih ringan, lebih kuat, tanpa beban dendam. Luka yang dulu melukai kini menjadi cahaya yang menuntun jalan kita menuju versi diri yang lebih bijak. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Kekuatan bukan hanya terlihat dari ucapan, tetapi juga dari kemampuan menahan diri untuk tidak selalu bercerita. Orang bijak mengerti bahwa hidup bukan sebuah panggung di mana setiap detik harus dipamerkan, melainkan perjalanan sunyi yang sebagian besar harus dijalani secara pribadi. Mereka paham bahwa menyimpan cerita bukan berarti menutup diri, tetapi menjaga kedalaman hati dari sorotan yang tidak perlu. Justru di balik diam, tersimpan kekuatan yang membuat mereka teguh dan sulit digoyahkan. Orang bijak memilih untuk tidak selalu membagikan apa yang terjadi dalam hidupnya, bukan karena mereka tidak memiliki kisah, melainkan karena mereka tahu tidak semua orang pantas mendengar kisah tersebut. Mereka memahami bahwa dunia ini penuh dengan telinga yang ingin tahu, tetapi tidak semua telinga itu tulus mendengarkan. Banyak orang hanya ingin tahu untuk menghakimi, untuk membandingkan, bahkan untuk menjatuhkan. Karena itu, orang bijak memilih untuk menyaring, memilih dengan hati-hati apa yang pantas dibagikan dan apa yang sebaiknya tetap menjadi milik pribadi. Kebijaksanaan mereka terlihat dari kesadaran bahwa tidak semua hal layak mendapat panggung. Luka tidak selalu harus diumbar, rencana tidak harus diumumkan, dan keberhasilan tidak harus dipamerkan.